الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Wahwa, yaitu pada fase yang ketiga ini, semenjak keluarnya manusia daripada dunia dengan sampai nanti nunggu sampai di tiupnya sangkakala. Nah, sampai di tiupnya sangkakala itu semuanya menunggu di alam barzakh, di dalam kuburan. Dan umur ketiga ini merupakan alam barzakh. Nah, jadi yang khusus yang ketiga ini nih berarti semuanya ada di alam barzakh. Di fase kedua di alam dunia dari semenjak lahir sampai meninggal. Di fase pertama berarti kondisinya masih di dalam tulang sulbi. Dan di hadapan mereka ada dinding. Jadi barzakh itu kayak dinding. Nah, dinding antara kita sama di alam dunia dengan orang-orang yang di alam barzakh itu ada semacam kayak dinding, barzakh namanya. Sampai hari nanti mereka dibangkitkan dari alam kubur. Maka apabila telah meninggal seorang hamba muslim, watahaqqaqa, dan sudah terbukti benar-benar sudah mautuhu, sudah meninggal, maka sepatutnya itu harus diurus masalah jenazah tersebut hingga ke kuburnya, mulai dari memandikan, takfin, dikafankan, washolati alaih, sampai disolatkan. Denyut nadinya benar-benar sudah nggak ada, jantungnya sudah benar-benar berhenti. Jangan hanya karena dia lihat wah udah nggak bergerak lalu dianggap meninggal. Nggak tahu, cuman koma misalnya, atau pingsan, atau ada istilah mati suri. Nah, kalau sudah benar-benar dipastikan meninggal, wafat itu, maka harus segera diurus pengurusan dari mulai mandi, kafan, disolatkan, dan setelah itu harus dikuburkan. Dan harus mencontoh dalam pengurusan jenazah tersebut mengikuti ajaran daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wayan bagi, dan semestinya, selayaknya dan sepatutnya, an yu'lama, untuk diberitahukan perihal meninggalnya si mayit tadi kepada siapa? Harus diberitahukan kepada ahlahu, keluarganya, wa aqaribahu, kerabatnya, wa jiranahu, dan tetangganya, wa ashabahu, dan para sahabatnya, wa ahlul khair, dan semua para pelaku kebaikan, wassalah, dan orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh. Kalau sekarang mah kayaknya nggak sulit, sekali ketik pencet viral, udah diketahui kalau si fulan sudah meninggal. Nah, harus dikasih tahu semua tuh kepada kerabatnya, karena nanti semuanya berkaitan dengan ada hak-hak atau kewajiban si mayit yang harus ditunaikan, entah itu berkaitan dengan hutang piutang, entah itu wasiat, entah itu ya pokoknya berkaitan dengan si mayit. Nah, itu harus dibereskan. Jadi semuanya harus mengetahui, nggak boleh disembunyikan. Dan disunahkan kepada yang sudah tahu nih, kalau kita mendengar kabar ada saudara, kerabat, keluarga kita meninggal, setelah kita mengucapkan istirja. Istirja itu kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang kita baca adalah setelah istirja itu, Allahumma ja'al Allahumma ja'al kitabahu fi aliyin waktubuhu indaka minal muhsinin wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirina waqfilana walahu ya rabbal alamin. Harus dibaca nih setelah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ja'al, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah catatan amalnya atau kitabnya nanti yang dia pegang itu, yaitu berada di surga iliyin, surga yang paling tinggi, dan catatkanlah baginya di sisimu yang termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik, dan gantikanlah dia di dalam keluarganya kepada keluarga orang-orang yang terdahulu, dan ya Allah ampunilah lana, kami, dan kepada si mayit, ya rabbal alamin. Nah, ini dibaca ya setelah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan hendaknya mendoakannya dan memuji kebaikan si mayit. Nah, setelah mendoakan, memuji-muji kebaikan si mayit, tapi nggak boleh berlebihan.
sampai lebay memuji-mujinya gitu, menyanjung-nyanjungnya, nggak boleh. Harus dipuji tapi nggak boleh sampai berlebihan. Berlebihan tuh misalnya engkau adalah orang yang sangat dermawan, sangat baik, padahal nggak baik-baik banget. Engkau adalah orang baik, orang dermawan, dah cukup. Engkau adalah orang yang paling dermawan di muka bumi ini. Engkau adalah yang paling baik di muka bumi ini. Engkau adalah orang yang paling soleh di kampung ini. Enggak gitu. Tapi disunahkan setelah membaca istirja, membaca doa yang tadi kita bacakan, terus memohonkan ampun, dan setelah itu mengucapkan, memuji-muji kebaikan si mayit. Gitu. Itu harus. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebutkanlah semua kebaikan orang-orang yang meninggal di antara kalian, dan tahanlah oleh kalian jangan menyebut-nyebutkan mengenai dosa-dosa mereka. Jadi kejelekannya jangan disebut-sebutin, ngerumpi, jadi udah tahu si fulan meninggal, langsung ngerumpi deh, ada bahan omongan, gibah bareng, nggak boleh. Kalau menyebutkan kejelekannya udah stop, selesai, jangan disebut-sebutkan lagi, nggak boleh. Juga bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian ini, kita semua ini adalah sebagai saksi-saksi Allah di muka bumi, sebagai wakil saksi di muka bumi atas kematian saudara-saudara kita yang meninggal. Dan kalau kalian memuji kebaikannya, insya Allah kebaikan yang kita pujikan itu demikian adanya seperti itu, gitu loh. Kalau kita sebutkan dia orang soleh, dia orang baik, dia orang bawah, nah insya Allah kita sebagai saksi menguatkan bahwa benar dia ada orang soleh, orang baik. Kenapa? Karena posisi kita di muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah di bumi, gitu. Jadi jangan sebutkan jelek. Kalau kita menyebutkan jelek, berarti kita bersaksi bahwa si fulan jelek, walaupun memang jelek. Gitu. Sebutin aja kebaikannya. Karena kita menyebutkan kebaikannya, dan posisi kita ini sebagai saksi atau syuhada di muka bumi ini oleh Allah, maka apa yang kita sampaikan itu ya begitulah adanya nanti. Kalau kita bersaksi bahwa si fulan itu orang baik, maka dia orang baik. Kalau si fulan orang soleh, maka dia adalah orang soleh. Tuh. Sampai begitu tuh ikatan persaudaraan sesama muslim. Sampai ketika dia sudah meninggal pun kita harus tetap mendukung, mensupport saudara kita meninggal bahwa dia adalah orang baik. Jangan sampai ada dendam. Saking dendamnya kita bersaksi, ya Allah ini orang sebenarnya sangat-sangat durjana, sangat-sangat keterlaluan sikapnya terhadap warga di sini. Segitu aja nggak boleh gitu. Walaupun di kampung suka bikin onar, suka bikin kerusuhan, membuat masyarakat nggak tentram, kita tetap harus bersaksi bahwa dia memang baik, walaupun kebaikannya lebih sedikit dibanding kejahatannya, dan tidak layak, tidak patut yang sampai memujinya itu fil kadzib wa ma yuqaribuhu, yang pujiannya itu lebih mengarah kepada berdusta dan mendekati dusta. Nggak boleh. Pujiannya itu boleh dikatakan dusta atau mendekati dusta saja udah nggak boleh. Kemudian sesungguhnya al-barzah, alam barzah itu adalah manjilun, tempat tinggal baina dunia wal akhirah, yang berada posisinya itu di antara alam dunia dan alam akhirat, ada di tengah-tengah. Ashbahu bal huwa minha. Nah, alam barzah itu lebih menyerupai alam akhirat walaupun masih posisinya ada di alam dunia. Bahkan alam barzah adalah bagian daripada alam akhirat tersebut. Akan tetapi bedanya dengan alam akhirat nanti, mautinul ghalabah fihi, alam barzah itu tempat tinggal yang lebih terkendali, tidak banyak huru-hara seperti kondisi di neraka di akhirat nanti. Lebih terkondisi dan lebih kondusif lah kondisinya. Kalau orang amalnya baik, ya di alam barzahnya dia kondisinya enak, nyaman, hamparan di alam kuburnya itu luas, terang, semerbak wangi, nyaman, adem. Beda dengan orang kafir. Di alam barzah di kuburnya itu dia sempit, bahkan tanah itu sampai seperti gini nih, tulang ini dengan tulang ini sampai kayak begini nih, kretek, saking tanah itu merapatkan tubuhnya dia, sampai tulang rusuk ketemu rusuk ini sampai begini nih, kretek, masuk gitu, hancur. Nah, orang kafir, orang munafik.
orang-orang yang beriman, orang yang soleh. Tidak, justru yang kita lihat dari permukaan tanah itu terlihat seonggok tanah, tapi pada kenyataannya di alamnya orang-orang yang soleh itu dia hidupnya tenang, nyaman, luas, terang benderang, wangi, nggak kesepian, nggak ketakutan gitu. Tergantung amal kebaikannya. Nah, amal kebaikan kita itu nanti menentukan kita dapat tempat tinggalnya nanti ini nih kelas berapa nih? Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas VIP, VVIP, tergantung amal di dunia. Tempat transit sementara. Dan di alam barzah itu adalah tempat az-zuhur lil arwah, tempat penampakan bagi ruh-ruh untuk perkara-perkara ruhaniyah, perkara-perkara hal yang terkait dengan dunia ruh. Dunia ruh itu tidak banyak yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang kita lihat sekarang di sekeliling kita ini adalah jasad. Nah, jasad. Di dalam jasad ini ada ruh. Dan jasad yang sekarang ini, yang ada di kita ini, mengikuti dan melebur. Mundarijatun, melebur di dalam ruh. Tubuh-tubuh kasar kita ini, ketika di alam barzah itu, melebur dengan dunia ruh, di dalam ruh. Maksudnya tubuh-tubuh kasar, jasad kita ini bersekutu, bersatu dengan ruh. Di dalam hal-hal terjadi di sana, di alam barzah, baik berupa kenikmatan, baik berupa kegembiraan, ataupun siksaan, ataupun kesusahan di alam barzah itu. Walaupun secara fisik kalau kuburan itu dibongkar, hanya tinggal mungkin tulang belulang, tapi pada dunia alam barzah itu, tubuh kasar kita ini menyatu dengan ruh gitu. Lah gimana? Wallahu alam, saya belum tahu itu.